Jadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Tahun sudah pandemi melanda, sekolah ditutup, belajar di rumah. Salam takzim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat pandemi, pakailah masker, jaga jarak, cucilah tangan. Grand Design Kepala TK sudah digelar. Izinkan saya untuk memaparkan. Grand Design Pendidikan tahun 2045 berjudul Bi'ah Sholehah berbasis media digital. Saya Murniati SPD AUD. Adapun latar belakangnya adalah 1. 100 tahun Indonesia Merdeka dan generasi emas. Bonus demografi, berkah yang berasal dari mayoritas jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang terjadi antara tahun 2010 hingga tahun 2035. Diharapkan akan melahirkan apa yang dicita-citakan sebagai generasi emas. Generasi emas yang momentumnya diharapkan terjadi saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya atau 1 abad kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 2045. Menjadi peluang untuk menabur benih-benih keuletan, kebajikan, dan kematangan watak atau karakter anak. Terbelakang yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya, latar belakang ketiga, perkembangan otak kanan dan otak kiri yang berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Otak kiri pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Sementara pada anak laki-laki, otak kanan berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Pada usia 0 sampai 6 tahun, otak kanan dan otak kiri anak perempuan tumbuh dengan kecepatan yang berimbang. Jadi tak heran jika pada usia sekolah banyak anak perempuan mendapatkan ranking di kelasnya. Lebih cepat kemampuan membacanya, lebih cepat kemampuan menulisnya, berbeda dengan anak laki-laki yang lebih santai dan lebih suka banyak bermain. Jadi, bisa kita kesimpulkan bahwa pola asuh anak perempuan dengan anak laki-laki itu berbeda. Mengambil judul Bi'ah Sholehah berbasis media digital. Adapun pengertian Bi'ah Sholehah adalah lingkungan yang baik atau Islami, yang mana
pola pergaulan dan hubungan antara manusia sangatlah Islami. Ini merupakan bagian dari proses pembentukan pribadi Muslim sejati menjadi pribadi Muslim kafah, da'i, dan murabbi, sehingga terwujudnya generasi emas yang berkarakter Islami. Adapun pengertian media digital adalah teknis teknologis terkait kode, teknologi komputer dan internet, atau teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet. Suatu kondisi kehidupan di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya media digital, sehingga bi'ah solehah yang diharapkan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bi'ah solehah yang menggunakan media digital yang mendukung perkembangan pendidikan anak. Mengambil dalil dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalatim ro'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Adapun yang terkandung dalam ayat ini adalah kisah tentang istri Imran yang bernazar ketika anaknya nanti lahir, maka menjadi hamba yang soleh dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak yang dilahirkannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tentunya sebagai orang tua, mereka menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik di tempat yang baik pula, seperti Baitul Maqdis, atau kalau zaman sekarang seperti sekolah Islam terpadu atau pesantren. Ayat 36 surat Ali Imran. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa zakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Adapun hikmah dari ayat 36 ini adalah ketika istri Imran melahirkan anak perempuan yang diberi nama Maryam, Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Dan sesungguhnya anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sebagai orang tua, tentulah mereka akan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anaknya. Maka pola asuh anak laki-laki tentulah berbeda dengan anak perempuan. Dalam ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, maka Rabb-nya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam,
"Dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam pun menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Maka dalam ayat 37 ini, istri Imran bernazar, maka Robnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Adapun mihrab adalah tempat yang khusus untuk Maryam atau anak perempuan, karena tidak bisa dipungkiri anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki, sehingga tidak bisa digabungkan dengan anak laki-laki lainnya. Dan sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Maka dari penjabaran tadi diharapkan grand design yang diimpikan oleh kepala TK adalah pemisahan kelas antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Karena pola asuh anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki, dan juga perkembangan otak kanan dan otak kiri yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada masa pandemi ini, anak TK, anak usia dini, sudah dikenalkan dengan media digital dengan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Diharapkan kelas tersebut adalah kelas yang smart, kelas yang penuh dengan media digital tapi tidak meninggalkan syariat Islam, yang mana sesuai dengan bi'ah solehah tadi, lingkungan yang islami dengan berbasis media digital, sehingga pendidikan anak tadi berkembang dengan maju dan pesat dan sesuai dengan minat dan bakat anak tanpa ada pemaksaan. Yang terpenting adalah pengawasan dari orang tua dan gurunya, sehingga generasi emas yang kita harapkan menjadi generasi emas yang berkarakter Islami. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.